Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Di video kali ini gue mau nge-review film yang menurut gue film terbaik sepanjang sejarah perfilman. Apa itu filmnya? Yaitu Who Am I. Kenapa bisa gue bilang ini film tuh merupakan film terbaik? Kita simak videonya. Das sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstern. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Also, was weißt du über Clay? Alles, was Sie wissen wollen. Aber jedes Detail ist wichtig. In der echten Welt war ich eine Null unter Einsen. Was bist denn du für ein Vogel? Aber im Netz gehörte ich dazu. Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Die Fahrscheine bitte. Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch, ein Gewinner. Man darf sich nicht hinter seinem Rechner verstecken. Größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Okay. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles toppt. Der BND. Aber alles hat eine Konsequenz. Und ich wollte es euch beweisen! Fuck! Sie wissen, wer ich bin. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Film Who Am I ini merupakan film buatan Jerman, sehingga menggunakan bahasa Jerman dan sedikit campuran bahasa Inggris dengan sutradara dan penulis skenario Baran Bo Odar. Film yang dikeluarkan bulan September 2014 ini secara garis besar bercerita tentang grup hacker di Berlin. Dengan film berdurasi 102 menit ini, mampu membuat siapa saja ingin menyaksikan sampai selesai. Benjamin Angel yang diperani oleh Tom Selleck. Sejak kecil, ia ingin menjadi superhero, namun ia akhirnya menjadi orang yang tidak terlihat atau invisible. Bahkan keadaan keluarganya juga tidak begitu baik. Suatu hari ketika ia sedang menjalankan hukumannya karena ia ketahuan sedang meretas atau menghack sistem keamanan kampus, ia bertemu dengan Max. Max ini diperani oleh Elias Mbarek. Pertemuan tersebut berlanjut menjadi pertemuan dengan pertemuan lain di rumah Max. Saat itu, ia bertemu dengan Mary yang diperankan oleh Hannah Hersprung, perempuan yang telah berhasil mencuri hatinya. Ia juga berkenalan dengan Stefan yang diperankan oleh Wotan Wilke Morik dan Paul yang diperankan Anthony Monod Jr. Ben diminta untuk membuktikan ucapannya. Mereka berempat memutuskan untuk meretas beberapa sistem. Awalnya untuk mendapat ketenaran dan untuk senang-senang. Lalu akhirnya mereka menyebut dirinya sebagai Clay, Clown Laughing at You. Akhirnya mereka akan melakukan hal yang paling berbahaya semenjak mereka mendirikan Clay, yaitu meretas sistem BND, Badan Intelijen Jerman atau Dinas Rahasia Jerman. Dengan kepintaran mereka berhasil masuk dan meretas sistem BND dengan baik. Ben yang tanpa sengaja mengetahui semua password akhirnya meretas seluruh sistem BND. Ben memutuskan untuk mengirim hasil retasannya ke MRX agar MRX tidak menertawakan mereka lagi. Namun hasil retasan Ben dijual MRX ke France, sebuah mafia cyber di Rusia. Ben yang berusaha mengendalikan keadaan karena ia telah memberikan data BND, maka ia ingin mengetahui siapa MRX itu, dan setelah itu ia dapat mengetahui France agar ia bisa memberikan ke Europol. Mereka berusaha masuk ke kantor Europol, namun tidak berhasil dan malah langsung ketahuan MRX yang awalnya Ben ingin menjebak MRX. Berbalik malah MRX yang menjebak Ben. Kesalahan terbesar Ben adalah menunjukkan IP address-nya kepada MRX, sehingga Ben langsung dikejar-kejar. Ketika Ben berhasil lolos, semua anggota Clay sudah terbunuh di kamar hotel.
Ben yang sedang diinterogasi oleh anggota BND, Hanne Lindbergh, yang dibintangi oleh Trine Dillrom. Ia mengajukan penawaran jika Ben berhasil menangkap MRX, maka ia mendapatkan hak untuk perlindungan saksi. Namun Martin, yang merupakan rekan Hanne juga anggota BND, tidak langsung mempercayai Ben begitu saja. Martin meminta Hanne untuk menelaah apakah ada hal yang janggal dalam cerita Ben dan semua di luar pikiran. Hal paling khas dari film ini adalah penggambaran yang dilakukan ketika mereka sedang berinteraksi di dunia maya, seperti mereka sedang berada dalam bus atau gerbong kereta dengan menggunakan topeng avatar khas kelompok atau diri mereka. Lalu di sampingnya terdapat chat box yang berisi chat atau percakapan mereka di dalam dunia maya. Film ini juga penuh dengan tipuan daya, dan Anda akan ditipu habis-habisan ketika sudah mencapai klimaks di film ini. Bukan hanya Ben, tapi semuanya termasuk Hanne. Nah, gue mau spoiler dikit nih. Pada scene pertama dan terakhir, ketika Benjamin melakukan trik sulap dengan 4 cubes, tetapi tiba-tiba berubah menjadi 1 cubes. Hal itu menunjukkan bahwa Clay terdiri dari 4 member, tetapi banyak orang yang berpikir bahwa Clay hanya memiliki 1 member, yaitu Benjamin. Berikut adalah 4 alasan mengapa kalian harus menonton film WMI. Alasan pertama kenapa film ini layak menyandang gelar film hacker terbaik, tentu saja adalah penyajian proses hacking di sepanjang film. Namanya juga film, ada beberapa bagian yang terasa cukup fantastis, namun semuanya disajikan dengan logis dan cukup realistis dengan penekanan ke taktik social engineering, terutama taktik favorit Max yang memanfaatkan kelemahan manusia untuk meretas sebuah sistem. Contohnya, coba kamu lihat bagian seperti saat Ben dan kawan-kawan mencoba meretas gedung BND. Ben dan kawan-kawannya harus melakukan infiltrasi ke target mereka untuk melakukan pembajakan fisik. Nah, yang kedua, pendekatan realistis WMI saja sudah membuat filmnya menarik. Tapi namanya film, sebagus apapun teknis yang disajikan, penonton tak bisa menikmati kalau kualitas ceritanya ngaco. WMI, film hacker terbaik karena kisah yang disajikan cukup menarik. Kamu akan melihat sepak terjang Ben bersama teman-teman hackernya di kelompok Clay. Kamu akan melihat bagaimana kelompok ini tiba-tiba terjerat masalah serius. Saat kamu kira kamu sudah bisa menebak akhir kisah Ben dan Clay, film ini memberikan twist beruntun yang bisa membuat kamu bengong. Serius, twist yang disajikan film ini berkesan dan rasanya sulit ditebak, kecuali kamu sudah membaca atau mendengar duluan soal endingnya. Tempo film WMI sendiri disajikan cepat, hingga kamu tidak akan bosan duluan saat menontonnya. Sutradara Baran Bo Odar benar-benar sukses menyutradarai WMI hingga menjadi film asik dan menarik. Yang ketiga, bukan hanya cerita dan twist saja yang membuat film ini berkesan. Pilihan musik dan sinematografi film ini terasa memikat dan keren. Tak heran WMI sampai mendapat berbagai penghargaan bergengsi seperti Bavarian Film Award 2015. Saat ini nantinya benar-benar di-remake oleh Hollywood. Menarik juga melihat apakah gaya Baran Bo Odar ini bisa disajikan ulang dengan sempurna oleh sutradara baru. Biar bagaimanapun juga gaya film ini adalah alasan kuat filmnya bisa begitu berkesan. Setiap aksi dan pengungkapan jadi terasa benar-benar menarik. Dan yang keempat, film hacker itu jarang sekalinya dibuat pendekatan yang digunakan sering kali kelewat fantastis seperti yang diperlihatkan di Swordfish atau Die Hard. Nah, WMI ini memiliki keunggulan karena latarnya yang baru dan masih relevan untuk penonton sekarang. Dibuat pada tahun 2014, dunia yang diperlihatkan kira-kira masih familiar. Bahkan aksi usil Clay dan simbol topeng mereka bisa mengingatkan ke kelompok Anonymous yang menggunakan topeng Guy Fawkes. Karena latarnya yang masih baru itu juga, setiap pendekatan Clay dan hacker lain di film bisa lebih terasa kena dan mengagumkan. Apalagi mengingat adegan-adegan ini disajikan dengan bagus dan seru. Itulah 4 alasan kenapa WMI merupakan film terbaik. Setidaknya hingga 2020 ini saya masih suka menonton kembali film-film WMI ini. Nah, gimana? Kalian tertarik untuk menonton video ini? Kalau kalian tertarik untuk menonton film ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, and subscribe di bawah video ini. And I will see you guys on the next video. Cheers!